Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Firman Tuhan berbicara tentang berkat dari memberi. Sifat Allah adalah suka memberi. Dan pemberian Allah selalu yang terbaik. Sementara sifat manusia itu suka menerima dan menyimpan untuk diri sendiri. Saat seorang petani menabur benih di ladang, ia seperti atau seakan-akan membuangnya. Benih itu seolah-olah hilang. Tetapi itu tidak benar-benar hilang. Dalam beberapa waktu, ia akan memperolehnya kembali dengan lebih banyak jumlahnya. Nah, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita seolah-olah menyia-nyiakan hidup. Namun, Yesus bersabda bahwa jika kita kehilangan hidup demi Dia, kita akan memperoleh hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya. Kebenaran yang pertama, yaitu alasan atau dasar kita memberi. Mengapa kita harus memberi? Yang pertama, kita harus ingat bahwa segala milik kita adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang ada pada kita bukan milik kita sendiri, melainkan telah dipercayakan Allah kepada kita. Kita tidak mempunyai hak milik atas apa yang ada pada kita. Jadi sadarilah bahwa ketika kita lahir ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita kembali dari dunia ini, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Karena itulah kita memberi apa yang ada pada kita, karena itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, mengapa kita memberi? Karena kita memutuskan di dalam hati untuk melayani Allah dan bukan uang. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua bentuk keserakahan adalah sejenis dengan penyembahan berhala. Punya uang itu tidak salah. Bahkan menjadi kaya itu tidak salah. Tetapi menjadi cinta uang, menjadi hamba uang, itulah yang salah menurut Alkitab. Melayani uang, menjadi hamba uang, mengejar uang, harta, itu yang salah. Jadi ketika kita memberi, sebenarnya kita sedang memutuskan, saya akan melayani Tuhan dengan keuangan saya. Alasan yang ketiga mengapa kita memberi, karena persembahan kita bertujuan memperluas kerajaan Allah, khususnya pekerjaan gereja lokal dan juga penyebaran Injil di seluruh dunia. Kita juga memperluas kerajaan Allah dengan kita terlibat di dalam misi. Ya, kita menabur untuk misi. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat adalah
untuk membantu mereka yang kekurangan. Jadi mengapa kita memberi? Yaitu kita ingin menolong mereka yang dalam kekurangan, dalam kesulitan keuangan. Jadi kita memberi. Galatia pasal 6 ayat 2 dan 10 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi pemberian kita itu akan menolong saudara-saudara seiman kita yang mengalami kekurangan. Kita juga harus sadar bahwa tidak selamanya kita akan mengalami kelimpahan. Pasti akan ada waktunya juga kita memerlukan pertolongan. Yang kelima, alasan kita memberi adalah kita mengumpulkan harta di sorga. Kita sedang menginvestasi untuk harta yang kekal. Ketika kita memberi, maka kita sedang menyiapkan harta yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Firman Tuhan mengingatkan kita, Matius 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kalau kita mengumpulkan harta di sorga, maka itu akan aman dan pasti. Tetapi ketika kita mengumpulkan uang atau harta di dunia ini, bisa saja pencuri mencurinya, dan hal-hal lain di dunia ini bisa merusaknya. Alasan yang terakhir mengapa kita memberi adalah untuk belajar takut akan Tuhan. Ya, kita belajar memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata dalam Ulangan 14 ayat 22 dan 23, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita memberi, kita sedang belajar untuk takut akan Tuhan. Kita ingat tadi bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua, sikap kita dalam memberi. Sikap kita di dalam memberi, yang pertama, ketika kita memberi, ketika kita menabur, kita harus memberi dengan beriman kepada janji Tuhan. Ya, kita harus percaya ketika kita memberi, maka Tuhan yang akan mengembalikan lebih daripada yang kita berikan. Dua Korintus 9 ayat yang ke-6 tadi berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Pilihan bagi kita, kalau kita percaya dengan janji firman Tuhan ini, ketika kita menabur banyak, memberi banyak, maka kita akan menerima banyak juga. Tapi pada waktu kita memberi hanya sedikit, kita juga akan menuai sedikit. Ini yang disebut dengan hukum tabur tuai. Ingat, pada waktu kita memberi, berilah dengan beriman kepada janji Tuhan. Yang kedua, kita harus memberi dengan sikap hati yang rela. Dalam ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita harus memberi bukan karena terpaksa, tapi dengan hati yang rela bagi Tuhan. Yang ketiga, sikap kita dalam memberi adalah kita memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan gembira. Dan dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan dengan sedih hati. Jangan dengan susah hati, dengan berat hati, tapi berilah dengan gembira. Baik kepada Tuhan maupun ketika kita beri kepada sesama. Yang berikutnya, sikap kita ketika kita memberi, yaitu kita memberi dengan hati yang bersyukur. Ya, kita harus memberi karena kita ingat Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memberkati kita dengan limpahnya. Jadi pemberian kita adalah rasa terima kasih kita karena Tuhan sudah memberkati kita, melimpahkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga tentang memberi, yaitu berkat dari memberi atau menabur. Apa berkat bagi orang yang memberi? Yang pertama, yaitu banyak memberi, maka akan banyak menerima. Itu yang disebut dengan hukum tabur tuai. Dalam ayat 6 tadi berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita ingin menerima banyak, panen banyak, maka kita harus menabur banyak juga. Ya, ini berbeda dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, di dalam kerajaan Allah prinsipnya berbeda. Ya, kita harus memberi banyak supaya apa? Kita mendapatkan banyak juga. Jangan harap kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai banyak. Jadi mari kita pakai kesempatan yang ada untuk kita menabur lebih banyak, untuk kita memberi lebih banyak bagi pekerjaan misi, gereja lokal, dan juga bagi sesama kita yang memerlukannya. Yang kedua, berkat dari memberi adalah kita akan dikasihi oleh Tuhan. Ya, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Ya, kita rindu menjadi orang-orang yang dikasihi, disayang oleh Tuhan. Yang ketiga berkatnya adalah dalam ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berkat orang yang memberi adalah akan dicukupi dan dilimpahkan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan hanya dicukupi, tetapi akan mengalami kelimpahan.
Ya. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita harus ingat dua hal. Berkat itu harus atau ada benih untuk kita tabur kembali. Jadi bukan hanya kita habiskan ya, ketika kita menerima berkat Tuhan, bukan kita nikmati sendiri atau kita habiskan, tapi kita harus belajar untuk menabur kembali. Supaya apa? Supaya kita tidak berhenti menuai. Ya, tabur lagi, maka akan menuai lagi. Tabur lagi, maka akan menuai. Nah, ketika kita menerima berkat Tuhan, kita juga ada bagian untuk kita nikmati. Ya, ada bagian yang boleh kita nikmati. Kita gunakan, kita kelola dengan baik sisa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, dan juga dari yang sudah kita tabur ya, bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama. Berkat yang ketiga yaitu kita akan diperkaya dalam kemurahan hati. Ayat 11 berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Yang Tuhan harapkan adalah kita bukan kaya secara materi, tetapi Tuhan mau kita kaya dengan kemurahan hati. Jadi Paulus pernah berkata bahwa sekalipun kami tidak punya apa-apa, tapi kami memperkaya banyak orang. Ya, jadi Tuhan rindu kita boleh kaya dengan kemurahan hati. Ya, firman Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, baik dari Tuhan maupun dari manusia. Mari kita mau banyak menabur supaya kita banyak menuai. Dan kita menginvestasikan harta kita di sorga, dan kita belajar memiliki sikap hati yang benar di dalam memberi, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menabur banyak benih. Kita juga akan diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Allah memberkati kita sekalian. Shalom.